Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa Takalar TV dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini insya Allah kita akan membahas tema tentang zakat. Yang pertama, di dalam Al-Quran itu perintah zakat selalu bergandengan dengan perintah sholat. Misalnya dalam Al-Quran Allah berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menggandengkan perintah sholat dengan perintah mengeluarkan zakat? Apa hikmahnya? Mari kita lihat. Sholat itu adalah sarana atau ibadah yang kita lakukan untuk menjalin hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan zakat adalah sarana yang kita lakukan untuk menjalin, memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Itu artinya bahwa dua hubungan ini, yaitu hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama manusia, harus seiring, tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Ibarat dua sisi mata uang. Karena itu, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus baik, juga hubungan kepada sama manusia pun harus baik. Karena itulah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan perintah sholat dengan perintah zakat untuk supaya kita menjaga dua hubungan ini, menselaraskan dua hubungan ini, yaitu hubungan kepada Allah sekaligus hubungan kepada sesama manusia. Selanjutnya kita akan menjelaskan apa itu makna kata zakat. Makna dari kata zakat paling tidak ada dua. Yang pertama, zakat bisa berarti tumbuh atau berkembang. Artinya, jika seseorang mengeluarkan zakat hartanya, maka itu berarti harta yang dia zakatkan itu akan bertumbuh atau berkembang. Misalnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang menginfakkan atau membelanjakan hartanya di jalan Allah, termasuk mengeluarkan zakat, kamasali habbatin, seperti sebuah biji, ambatat sab'a sanabilah, dari satu biji itu akan tumbuh menjadi 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan setiap dari satu tangkai itu akan tumbuh atau keluar 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha, bahkan Allah akan melipat gandakannya menjadi lebih banyak lagi. Ibaratnya, ketika kita memangkas sebuah pohon, setelah pohon itu dipangkas, tidak lama setelah itu nanti akan muncul tangkai dan akan banyak lagi yang akan muncul dari tangkai pohon yang telah dipangkas itu. Dan setelah muncul tangkainya dan muncul banyak tangkainya, akan mengeluarkan banyak daun dan otomatis juga akan menghasilkan buah yang lebih banyak. Itu perumpamaan ketika kita mengeluarkan
zakat atau harta kita ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna zakat yang kedua adalah berarti pembersih atau penyuci. Artinya zakat yang kita keluarkan ini itu menjadi pembersih atau penyuci. Pertanyaannya, apa yang dibersihkan dan apa pula yang disucikan dari zakat yang kita keluarkan? Yang dibersihkan yang pertama adalah harta kita. Jadi harta kita ini ketika kita keluarkan zakatnya itu akan menjadi bersih. Mengapa harta kita ini perlu kita zakatkan atau kita bersihkan? Oleh karena terkadang harta yang kita peroleh itu tanpa sepengetahuan kita bercampur dengan sesuatu yang syubhat atau bahkan bercampur dengan sesuatu yang haram. Dengan mengeluarkan zakatnya, maka harta kita ini menjadi bersih dari sesuatu yang syubhat, hilang sesuatu yang syubhat atau yang haramnya itu, sehingga harta kita pada akhirnya menjadi suci, sehingga ketika kita konsumsi harta yang kita miliki itu, kita konsumsi dalam kondisi yang bersih. Kemudian harta yang kita keluarkan juga menjadi penyuci terhadap diri kita. Di samping membersihkan harta, juga mensucikan diri kita, khususnya hati kita. Karena terkadang di dalam hati kita ini ada sifat-sifat kikir, tamak, terlalu cinta terhadap dunia. Sehingga kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat dengan tujuan mengikis, membersihkan sifat-sifat tamak, sifat-sifat kikir dan terlalu cinta terhadap dunia itu. Sehingga orang yang selalu mengeluarkan zakat dari hartanya atau dia bersedekah dari hartanya, cenderung orang itu hatinya akan menjadi bersih dari sifat-sifat tamak, kikir, dan sifat cinta terhadap dunia atau hubbud dunia. Karena itu, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita upayakan sedini mungkin untuk mengeluarkan, menunaikan zakat kita, baik itu zakat fitrah kita yang khusus dikeluarkan di bulan Ramadan ini, maupun zakat harta kita yang dikeluarkan di luar bulan Ramadan. Semoga zakat yang kita keluarkan itu menjadi pembersih terhadap harta yang kita peroleh dan menjadi penyuci terhadap diri kita berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sebagian dari harta mereka sebagai sedekah atau zakat, sebagai pembersih terhadap harta mereka, sekaligus sebagai penyuci terhadap diri mereka. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Demikian uraian kita pada kesempatan kali ini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.